Xiao Pen, Oh jahat. Xiao Hu, Kau tidak pantas bermain dengan kami. Jangan ganggu dia. Apa kau mau aku memukulmu? Cutang Muda, Dia lagi kita tidak bisa mengalahkannya. Ayo pergi. Xiao Jing, jangan takut. Aku sudah mengusir semua orang jahat. Sing Sing, terima kasih. Saat aku besar nanti, aku akan menikahimu. Baiklah, aku akan menunggumu. Meskipun kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku memakai kalung yang Xiao Jing berikan padaku. Dia pasti akan mengenaliku. Sing Sing, Ray Wenjing. Hari ini aku ingin memberitahumu sebuah rahasia. Sebenarnya aku adalah kepala keluarga P. Alasan aku menyembunyikannya adalah karena aku takut kamu akan dalam bahaya. Sekarang posisiku sudah stabil. Kali ini, aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Xiao Jing, Sing Sing, tunggu aku. Xiao Jing, hati-hati. Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien menderita cedera kepala parah. Dia menjadi orang dalam kondisi vegetatif. Dia mungkin tidak akan pernah bangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Dokter, aku mohon. Tolong selamatkan dia. Kami sudah melakukan yang terbaik. Kecuali terjadi keajaiban. Aku mohon padamu, dokter. Sejak kematian kakak ketiga, Pei Hon, Xiao Jin, sebagai kepala keluarga yang baru, dia dilatih secara rahasia di luar negeri. Kami sudah menunggu lebih dari 10 tahun. Dia akhirnya kembali ke negara ini. Lumi, Tuan, ada yang tidak beres. Setelah kembali ke negara ini, pemimpin keluarga telah membisu. Keberadaannya tidak diketahui. Apel, sampaikan perintahku. Bahkan jika kau harus menggali sedalam 3 kaki, kau harus menemukan kepala keluarga. Ya. 5 tahun kemudian. Kapan pengiriman akan tiba? Sudah terlambat. Aku akan mengeluh tentangmu. Gadis baru ini. Dia cukup cantik. Sepatu kulitku yang baru kubeli. Berlututlah untukku. Jilat sampai bersih. Cepat berlutut. Berlutut. Xiao Jing, selama kamu bisa bangun. Tidak peduli seberapa sulit atau lelahnya, aku akan bertahan. Kau hanyalah seorang gadis muda. Bagaimana kau bisa melakukan pekerjaan seberat itu? Pacarku mengalami kecelakaan mobil 5 tahun lalu dan menjadi orang yang vegetatif. Jika aku tidak menghasilkan lebih banyak, Kakak Kian, bagaimana aku bisa membayar biaya pengobatan? Kakak yang aku tidak takut kesulitan. Mulai sekarang panggil saja aku jika ada pekerjaan. Seorang wanita sepertimu yang rela menanggung kesulitan dan berbakti. Benar-benar langka. Hati-hati. Kau baik-baik saja.
Itu jatuh, apa kau tidak tahu menghindar? Ini nasib burukmu sendiri. Ini tidak bisa dihitung sebagai kecelakaan kerja. Permisi. Tolong panggilkan ambulans untukku. Kau seorang wanita. Kau sedang apa pindahkan batu bata di konstruksi? Kurasa kau hanya ingin memeras uang dari lokasi konstruksiku. Dan kau masih ingin aku memanggilmu. Cepat keluar. Berhenti mengganggu di sini. Bagaimana jika kaki gadis itu patah? Bisakah kau menanggung tanggung jawabnya? Kau. Jika kau tidak menelepon, aku akan menelepon. Terima kasih. Makanlah. Kenapa Ye Chutang belum kembali? Sudah jam berapa ini? Semakin keterlaluan. Bagus dia tidak kembali. Itu menghambat jatah makanannya. Ayah ibu kakak. Aku kembali. Ibu Ye. Ayah Ye. Makan apa? Kau tidak menyerahkan gaji bulan lalu lagi. Membeli beras dan sayuran semuanya butuh uang. Apakah itu untuk kau makan dan minum gratis? Ibu, Iya, Shuki. bukan berarti kau tidak tahu. Sedikit uang yang kakakku hasilkan. Semuanya untuk orang yang dalam kondisi vegetatif itu. Sekarang dia sendiri juga lumpuh. Betapa menyedihkan. Itu perbuatannya sendiri. Kami sudah ke rumah sakit dan menghentikan semua perawatan. Kembalikan uangnya kepada kami. Kenapa putuskan tanpa persetujuanku? Itu uang yang aku hasilkan dengan susah payah. Kami membawamu kembali dari panti asuhan dan membesarkanmu dengan susah payah. Tapi kau mengambil uang itu dan melemparkannya pada seseorang dalam kondisi vegetatif. Apa kau masih punya hati nurani? Aku tidak punya hati nurani. Sebelum kecelakaan Xiao Jing, aku menyerahkan seluruh gajiku. Aku bekerja tanpa lelah di rumah tanpa mengeluh. Dan masih dimarahi oleh kalian. Kalian bilang aku tidak punya hati nurani. Yi Chutang kau. Kau berani membantah ayahmu. Aku peringatkan kau, jika kau berani menghabiskan uang lagi untuk orang yang dalam keadaan vegetatif itu, aku akan menganggapmu bukan putriku. Kalian tidak menyambutku. Aku tidak akan tinggal di sini untuk mengganggu kalian. Jika kamu punya nyali, maka jangan kembali. Xiao Jing, jangan khawatir. Tidak peduli apa yang terjadi. Aku tidak akan menyerah padamu. Tapi, bisakah kamu bangun sedikit lebih cepat? Aku sangat merindukanmu. Sungguh. Berita rekrutmen. Kakak Kian. Akhir-akhir ini, orang lumpuh pun bisa mengantar makanan sekarang. Dia tidak berselingkuh dengan manajer stasiun K. Jangan bicara omong kosong. Tidakkah kau tahu, gadis muda ini telah merawat pacarnya dalam keadaan vegetatif selama 5 tahun penuh. Kakak Kiang, kamu juga bekerja paruh waktu di sini? Ya. Nona muda, ini adalah tanda penghargaanku. Tolong ambillah. Tidak, aku tidak tahan. Ambillah saja. Akhir-akhir ini, gadis sepertimu takkan tinggalkan orang. Benar-benar langka. Tolong ambillah. Ambillah. Dan milikku juga. Pacarmu adalah orang baik, keberuntungan akan berpihak padanya. Dia pasti akan bangun. Terima kasih semuanya. Ibu dan ayah bilang, jangan biarkan Yi Chutang boros untuk pasien koma itu lagi. Selama obat ini disuntikkan, dia tidak akan pernah bangun lagi. Sing Sing. Sialan.
Pasien koma ini yang tidak pernah bangun sebelumnya. Kenapa dia bangun tepat pada saat ini? Ini benar-benar kamu. Sing Sing. Tidak. Dia sudah bangun, dia sudah bangun. Aku tidak menyangka keajaiban benar-benar terjadi. Perlahan, Perlahan. The film was translated Sudah berapa lama and aku tertidur? narrated by M Media. Sudah 5 tahun. 5 tahun terakhir ini, itu pacarmu, yang tetap di sisimu dan merawatmu. Kamu sama sekali tidak boleh mengecewakannya. Sing Sing. Sing Sing benar-benar merawatku selama 5 tahun penuh. Paman, ini aku. Besok aku akan pergi ke keluarga Y untuk melamar. Mobilisasi pengaruh global keluarga P untukku. Siapkan hadiah lamaran paling mewah. Aku ingin seluruh dunia menyaksikan pernikahan termegah untuknya. Direktur Liu. Halo Direktur Liu. Benarkah? Kakak Kiang Xiao Jing sudah bangun. Dia sudah bangun Kakak Kiang. Kakak Kiang dia sudah bangun. Xiao Jing. Di mana Xiao Jing? Dia sudah keluar dari rumah sakit. Sudah keluar, dia baru saja bangun. Mengapa dia tidak tinggal untuk observasi lebih lanjut? Aku mencoba membujuknya. Dia bersikeras untuk pergi. Lalu, apakah dia tidak bilang ingin bertemu denganku? Bukan hanya dia ingin bertemu denganmu. Dia akan datang melamar besok. Benarkah? Tapi dia sudah terbaring selama 5 tahun. Dia mungkin sedikit bingung. Mengatakan hal-hal tentang memobilisasi pengaruh global. Mempersiapkan hadiah pertunangan mewah. Jangan anggap itu terlalu serius. Selama dia bisa menikahiku, aku tidak meminta apa-apa lagi. Ibu lihat gaun ini. Kakak sudah kembali bagaimanapun juga. Kau tidak tidur di bawah jembatan tadi malam kan? Xiao Jing sudah bangun. Dia akan datang melamar besok. Dia benar-benar bangun. Dia cukup tangguh. Kami sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Dan menghabiskan banyak uang. Dia setidaknya harus memberikan mahar 1 juta. Kalau tidak, kami tidak akan setuju. 1 juta permintaan itu terlalu berlebihan. Dari mana Xiao Jing dapat uang sebanyak itu? Pria bernama Xiao Jing itu, yang merupakan orang cacat koma. Selama 5 tahun, uang apa yang mungkin dia miliki? Tidak sepertiku malam ini. Pergi makan malam dengan Tuan Muda Wang. Bagaimana menurutmu? Apakah gaun ini terlihat bagus padaku? Itu terlihat sangat bagus. King kita akan menikah ke keluarga kaya di masa depan. Tidak sepertimu yang tidak berguna, yang menemukan pria miskin dan bahkan harus membayarnya. Kakak, seleramu benar-benar buruk. Kalau tidak, aku akan meminta Tuan Muda Wang untuk mengenalkanmu pada beberapa tuan muda kaya. Perasaan antara Xiao Jing dan aku tidak bisa diukur dengan uang. Aku tidak peduli. Berikan saja berapapun yang dia punya. Ketika King kita menikah dengan keluarga kaya, bukankah kita harus menyiapkan lebih banyak mas kawin? Kalian ingin mengambil uang maharku untuk menggunakannya sebagai mas kawinnya. Bagaimana denganku? Kamu bukan putri kandungku. Mas kawin apa yang kamu butuhkan? Kalian sudah keterlaluan. Selama 20 tahun terakhir, aku selalu memperlakukan kalian seperti orang tua kandungku. Ternyata selama ini, aku terlalu naif. Gadis sialan ini.
Selamat datang kembali kepala keluarga. Dasar bocah. Kau akhirnya kembali. Selama The 5 film tahun was kau menghilang. translated and Keluarga narrated Pi by mencarimu. M Media. Hampir membalikan seluruh bumi. Terbalik. Paman. Selama 5 tahun aku menghilang. Aku dalam keadaan vegetatif. Putri keluarga Ye Xing Xing, yang tetap di sisiku dan merawatku. Aku sudah memutuskan untuk melamarnya besok. Ternyata ada wanita seperti itu di dunia ini. Yang begitu setia dan tak tergoyahkan. Bagus. Pamanmu ini sudah berhenti menulis selama bertahun-tahun. Tapi hari ini untukmu. Kontrak pernikahan ini aku yang tulis. Kepada leluhur keluarga Pei ketahuilah, keturunan generasi ke-12 Pei Wenjing telah beruntung menemukan putri keluarga Ye bersama selamanya tak terpisahkan cinta lebih kuat dari emas. Hari ini dua keluarga bersatu, membentuk perjanjian dalam satu ol, keberuntungan abadi bagi persatuan serasi. Aku doakan yang terbaik untuk kalian berdua. Wenjing berterima kasih paman. Tang-tang selamat. Kamu akhirnya melihat bulan setelah awan-awan tersingkap. Bukankah itu hanya seorang pemuda miskin yang melamar? Lihat betapa senangnya dirimu. Kau benar-benar tidak tahu bagaimana dunia beroperasi. Tadi malam aku makan malam dengan Tuan Muda Wang. Begitu dia bertindak, memberiku sebuah gelang seharga puluhan ribu. Nilai sebuah hadiah bukan pada harganya, tapi pada kedalaman perasaan. Sebuah kalung rusak seharga beberapa puluh yuan. Lihat betapa kau menghargainya. Apa yang kalian lakukan? Kembalikan kalungku. Pamanmu aku. Setidaknya adalah seorang eksekutif senior di perusahaan. Nanti, aku akan memperkenalkanmu pada beberapa orang kaya. Benar. Sudah cukup buruk bahwa keluargamu miskin. Menantumu itu sangat miskin. Jika kabar ini tersebar, kita tidak akan terlihat seperti keluarga. Lihatlah dirimu. Kau hanya mempermalukan keluarga. Aku menikahi orang yang kucintai. Apa yang perlu dimalukan? Justru kalian, dengan sikap kalian saat ini, yang lebih diremehkan. Kamu gadis sialan. Kamu menikah sekarang. Jeti sayapmu sudah kaku ya? Biar aku beritahu kamu, jika kamu tidak bisa menyediakan uang mahar 1 juta, aku tidak akan setuju dengan pernikahan ini. Xing Xing, mulai hari ini, aku akan menjadikanmu orang paling bahagia di seluruh dunia. Untuk menebus semua keluhan dan kesulitan yang telah kamu alami selama 5 tahun terakhir. Pei Wenjing kepala keluarga Pei membawa mahar 999 juta 999 ribu yuan, sebuah villa di distrik Tianjin Nanchen, sebuah mahkota dari koleksi kerajaan Jigu, sepasang tongkat Rui Jie berlapis 9 warna. Tang-tang. Dia bilang dia adalah kepala keluarga Pei. Maksudmu itu, keluarga Pei keluarga terkaya di dunia? Aku juga tidak tahu. Bagaimana itu mungkin? Menurutku semua barang ini mungkin disewa. Totalnya cuma beberapa ratus yuan. Calon menantumu sangat pandai berpura-pura. Kau bocah nakal. Jangan berpikir kau bisa dapat barang palsu ini. Kau bisa bertingkah keren. Biar ku beritahu. Kalau hari ini kau tak bisa beri 1 juta sankes, jangan pernah berpikir untuk menikahi putriku. Hanya 1 juta bukankah itu terlalu sedikit? Ya, tapi menantumu yang miskin. Pasti dia bahkan tidak bisa mengumpulkan 100 ribu. Lancang. Beraninya kau tidak menghormati kepala keluarga. Sekarang aku ingat. Orang itu sepertinya asisten khusus ketua dari grup Kilong di bawah keluarga Pei. Dia sangat menghormati orang itu. Memanggilnya kepala keluarga. Mungkinkah? Dia adalah yang legendaris kepala keluarga Pei yang memegang kekuasaan besar. Xiao Jing sebenarnya adalah kepala dari keluarga terkaya di dunia keluarga Pei. Kekacauan apa yang kamu sebabkan? Kesalahpahaman ini semua kesalahpahaman. Mulai sekarang, kita semua keluarga. Ya, kita semua keluarga. Kita semua keluarga. Aku salah bicara barusan. Aku minta maaf padamu. Jika kau bisa menjaga putriku, ini adalah keluarga Yi kami. Keberuntungan besar. Memilikinya dalam hidup ini adalah berkah 3 kehidupan bagiku. Xiao Jing,
Kepala keluarga Pei, perusahaan The tempatku film was bekerja. translated Sudah lama and tidak narrated mempromosikanku. by M Media. Bisakah kau melihat apakah kau bisa membantu? Ya. Tampan, kaya, dan setia. Pacar ini sangat baik. Pantas saja kamu melindunginya saat kamu kecil. Ibu, mengapa kekayaan mendadak ini jatuh ke tangan Yi Cutang? Dia sangat kampungan, bagaimana bisa dibandingkan denganku? Aku pantas menikah kaya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Nanti kamu harus mencari muka pada kakakmu dan suruh dia mencari seorang tuan muda di samping kepala keluarga Pei untuk dinikahi. Mencoba menjalin hubungan tanpa melihat waktu. Putri kami masih menunggu kepala keluarga Pei untuk melamar. Kepala keluarga Pei, tolong. Tunggu apa lagi? Cepat cari suamimu. Kita belum menikah. Sing Sing. Aku datang untuk menikahimu. Xiao Jing, dia bukan Sing Sing. Aku adalah Sing Sing. Kamu. Tapi ketika aku bangun di rumah sakit, jelas dia yang kulihat. Aku tidak tahu mengapa dia bisa muncul di rumah sakit, tapi aku bisa membuktikan. Aku adalah Sing Sing. Aku punya kalung yang kamu berikan padaku. The film was translated Xiao Jing, and kenapa kau tidak narrated percaya by M padaku? Media. Aku punya kalung yang kau berikan padaku. Dan ibu dan ayah juga bilang, aku adalah Sing Sing. Lalu mengapa kamu tidak ingat janji kita? Sing Sing sangat menghargai hubungan kita. Dia tidak akan pernah lupa. Ayo kita pergi ke rumah sakit untuk mencari Direktur Liu. Dia telah menjadi dokter pribadimu selama 5 tahun terakhir. Hanya dia yang paling tahu siapa yang benar-benar merawatmu. Ayo pergi. Halo, saya mencari Direktur Liu. Tang Tang. Apa yang terjadi padanya? Dia tidak terluka parah. Dia ditemukan oleh orang baik dalam keadaan pingsan di pinggir jalan dan dibawa ke rumah sakit. Ada apa dengannya? Aneh. Mengapa aku harus mengkhawatirkannya? Baguslah, baiklah. Di mana Direktur Liu? Ada hal yang sangat mendesak yang harus saya bicarakan dengannya. Ada apa ini? Begitu mendesak. Direktur Liu. Tolong bisakah Anda konfirmasi untuk saya, siapa yang merawat Pei Wenjing selama 5 tahun terakhir? Siapa sebenarnya pacarnya? Tentu saja itu Nona Ye. Nona Yishuki. Halo Paman. Aku melihat Yi Cutan, sahabatnya keluar dari rumah sakit. Jika kau bisa memberi keluarga kami 1/10 lagi dari mahar, aku akan membantumu agar Direktur Liu bekerja sama. Kau punya kemampuan itu. Kebetulan, putranya bekerja di bawahku. Sudah disepakati. Tidak. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Orang yang merawatnya selama 5 tahun terakhir, jelas adalah Tang Tang. Aku tidak mungkin salah. Itu Nona Yishuki. Aku minta maaf. Aku dipaksa melakukan ini. Apa maksudmu? Kamu jelas berjanji untuk bersaksi. Untuk Tang Tang, begitu, kamu dan Yi Shuking bekerja sama. Bukan begitu, membuatmu berbicara melawan hati nuranimu seperti ini. Chu Yunfei, Direktur Liu sudah bersaksi untukku. Kau sekarang terlihat seperti badut, konyol. Kau. Cukup. Apakah ini yang ingin kamu buktikan padaku? Aku hanya percaya apa yang kulihat. Dan kudengar, sandiwara ini harus berakhir sekarang. Tang Tang, biar ku beritahu. Yi Shuking dan Direktur Liu bekerja sama. Dia bicara omong kosong.
Siapa Direktur Liu? Tuan Pei. Aku tahu. Siapa pacar aslimu? Sebenarnya Nona Yidia. Maksud perawat itu sudah sangat jelas. Yi Chutang. Dia bahkan tidak mengenal Direktur Liu. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pacarmu? Sing Sing tidak mungkin. Tidak mengenal Direktur Liu. Itu karena Nona Yu Shuking benar. Siapa yang tidak ingin kehilangan pekerjaannya? Jaga bicaramu. Tang Tang. Itu Direktur Liu. Bagaimana mungkin kamu tidak mengenalinya? Su King. Apakah kamu benar-benar tidak ingat saat aku memberimu kalung itu, janji yang kubuat padamu? Aku pernah sakit sebelumnya. Aku tidak ingat banyak hal. Aku takut kau akan khawatir. Jadi aku tidak pernah memberitahumu. Jadi begitu. Maafkan aku, karena saat kamu sakit, aku tidak merawatmu dengan baik. Dan malah sekarang aku masih meragukanmu. Tidak apa-apa. Tidak peduli apa yang kakak Xiaojing lakukan. Aku akan memaafkan semuanya. Mengapa? Aku selalu merasa dia begitu akrab. Apakah hanya karena dia adalah saudara perempuan Sing Sing? Kakak Xiaojing, ayo pergi. Siapa dia? Mengapa meskipun aku tidak mengenalnya? Ketika aku melihat orang lain memegang lengannya, hatiku terasa sedikit tertekan. The film was translated and narrated by M Media. Tang Tang. Maafkan aku. Awalnya aku ingin Direktur Liu datang untuk membuktikan identitasmu. Siapa sangka dia ingkari janji. Membuatku mengangkat batu. Siapa sangka dia ingkari janji. Permisi. Sejak tadi, apa yang kalian semua bicarakan? Siapa kau? Tang Tang, aku Fei Fei. Kamu tidak mengenaliku lagi. Dia mengalami benturan keras di kepala. Apakah kehilangan ingatannya bisa pulih? Sulit dikatakan. Dia menderita amnesia. Namamu Fei Fei. Kau mengenalku. Bisakah kau memberitahuku tentang diriku? Melupakan Pei Wenjing, bajingan itu juga baik untuk menyelamatkan diri dari sakit hati. Mengenai Pei Wenjing, jangan beritahu dia dulu. Baiklah. Dan kamu adalah Yi Chutang. Kamu adalah putri angkat yang diambil keluarga Yi dari panti asuhan. Saat kamu kecil wajahmu tembam, sangat lucu. Xiaojing, malam ini, bisakah aku datang ke rumahmu untuk berkunjung? Aku belum pernah melihat rumah keluarga kaya raya teratas itu. Sudah terlalu malam ini. Lain kali saja. Apa masalahnya? Aku pacarmu. Bahkan jika sesuatu terjadi, Sing Sing. Aku tidak ingin kamu menderita bahaya apapun, termasuk reputasimu. Dalam 1 bulan, aku pasti akan mengadakan untukmu pernikahan termegah. Aku akan menikahimu dan membawamu pulang. mengapa? Mengapa aku tiba-tiba merasa sakit hati seperti ini? Xiaojing, rasanya aku telah kehilangan sesuatu. Kau sangat baik. Yang krusial dalam hidupku. Hei, kau tidak berguna. Kemana lagi kau menghilang? Ini sakit, kamu. Beraninya kamu tidak pulang malam. Kamu kabur dari rumah. Mungkin kakakku melihat bahwa aku akan menikah dengan keluarga kaya raya teratas. Dia ingin cepat-cepat mencari tuan muda kaya untuk menaiki tangga sosial. Kau adalah adikku. Kau jelas tahu bahwa beberapa hari terakhir ini aku berada di rumah sakit. Mengapa kau memfitnahku? Ya, aku tidak akan tahu. Apakah kau diam-diam pergi ke bar di malam hari? Aku lihat kau sekarang. Sudah punya sayap. Kau berani lari setelah kupukul beberapa kali. Abaikan dia. Ayo makan. Sepertinya situasi keluargaku
Lebih buruk daripada apa yang Fei Fei katakan padaku. Saldo rekening. Bahkan tidak cukup untuk menyewa kamar. Aku harus mencari pekerjaan secepat mungkin untuk menjadi mandiri dan meninggalkan rumah ini. Mempertimbangkan citra perusahaan dan efisiensi kerja. Kau tidak memenuhi persyaratan kami. Ini adalah pekerjaan kantoran, dan itu sesuai dengan jurusanku. Aku jamin, itu tidak akan memengaruhi efisiensi kerja. Perusahaan kami mempekerjakan orang cacat. Mengerti? Berikutnya, pergi. Seorang lumpuh. Kenapa mengantar makanan? Tapi aku dulu, bekerja paruh waktu di sini. Aku punya catatan. Aku manajer stasiun yang baru. Apa yang kukatakan adalah perintah dengan kaki yang tidak stabil. Pekerjaan apa yang bisa kau lakukan? Keluar sekarang. Hei nona muda. Bagaimana kabar pacarmu? Pacar, Bukankah dulu kau punya pacar? Lihat aku. Mengapa aku bertanya tentang urusan pribadimu? Aku dengar. Keluarga Pi yang kaya sedang merekrut pelayan sekarang. Gajinya sangat tinggi. aku akan coba. Terima kasih. Tidak masalah. Aneh. Fei Fei tidak bilang, aku punya pacar. The film was translated and narrated by M Media. Gerbang keluarga kaya. Semuanya begitu indah. Kenapa? Aku selalu merasa dia sangat akrab. Apa yang kau lakukan? Yi Cutang. Aku di sini untuk wawancara posisi pembantu. Permisi. Mengapa kau di sini juga? Kakak mungkin belum tahu. Ini adalah rumah tunanganku. Tentu saja aku datang kapanpun aku mau. Kakak Xiao Jing, aku merindukanmu, jadi aku datang menemuimu. Kau tidak akan menyalahkanku kan? Tidak heran adikku, begitu sombong. Mengatakan dia menikah dengan keluarga kaya, jadi ini keluarga Pi. Aku mempekerjakan seorang pengasuh, awalnya untuk menjagamu. Setelah kita menikah, karena dia adikmu. Kau putuskan apakah akan mempertahankannya. Aku jelas tidak ingin Yi Cutang datang dan merusak rencanaku. Tapi jika aku menolak, apakah Xiao Jing akan mengira aku terlalu cemburu? Fisik, meragukan identitasku. Tentu saja bagus, dengan kakakku yang menjagaku, aku secara alami akan merasa lebih tenang. Aku akan mendengarkanmu. Baiklah, aku akan segera datang. Apakah ada sesuatu di perusahaan? Pergilah cepat. Ini adalah waktu yang tepat. Aku akan membawa kakakku untuk membiasakannya dengan pekerjaan. Yi Cutang, lihatlah status kita saat ini. Satu orang di surga, satu orang di bumi. Aku memperingatkanmu. Jangan berbicara sembarangan pada Xiao Jing. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhmu. Apa yang dia katakan? Ambilkan aku baskom berisi air panas untuk mencuci kakiku. Aku harus bekerja keras untuk menghasilkan uang. Untuk meninggalkan rumah ini, bertahanlah untuk sekarang. Baik. Tunggu. Aku adalah tuanmu. Kamu harus setiap saat panggil aku Nyonya. Mengerti? Dimengerti Nyonya? Aku akhirnya mengerti mengapa para nona muda zaman dulu semua memiliki pelayan pencuci kaki. Ini benar-benar nyaman. Kakak, menurutmu ini benar? Nyonya, apakah ada instruksi lain? Membuat kue dan menyeduh teh. Ini semua adalah tugas pelayan, keterampilan dasar. Nyonya, mohon tunggu sebentar. Nyonya, silakan nikmati.
Apakah ini bahkan layak dimakan manusia? Dengan tingkat keahlianmu, apakah kamu bahkan layak menjadi pelayan? Maaf, saya akan membuatnya lagi. Aku ingin kamu ingat, aku adalah calon nyonya besar keluarga Pei. Kedua setelah satu orang, di atas semua yang lain. Orang sepertimu. Bagaimana kamu layak menjadi pelayanku? Sebaiknya kau segera mengundurkan diri. Nyonya, jika Anda tidak puas dengan saya dalam hal apapun, Anda bisa memecat saya. Aku tak akan mengundurkan diri menantangku. Ini adalah keluarga Pei. Ini wilayahku. Aku adalah tuanmu. Aku bisa menghukummu sesuka hatiku. Apa yang kau lakukan? Su King. Ye Chutang, apakah begini caramu bertindak sebagai pelayan? Tidak. Dia mengaturnya sendiri. Xiao Jing, kakak bilang dulu di rumah. Dia selalu memerintahku. Aku tidak pernah memerintahnya. Jadi ketika dia marah, dia menyiram teh padaku dan mendorongku. Ya Shu King, bagaimana kau bisa memutarbalikkan kebenaran? Diam. Dia tunanganku. Dialah yang telah aku hargai selama 20 tahun. Bagaimana mungkin dia menipuku? Pertama cari Bibi Mei untuk berganti pakaian bersih. Kakak Xiao Jing, syukurlah kamu kembali. Tuan Pei, aku hanya ingin melakukan pekerjaan ini dengan baik. Tidak ada alasan bagiku untuk menyakitinya. Kau tahu apa yang ada di pikiranmu sendiri. Kau tahu sendiri, jika kau ingin tinggal, sebaiknya kau bersikap baik. Jika bukan karena kau adalah kakak perempuannya, aku tidak akan memiliki kesabaran sebanyak ini padamu. Lupakan saja, aku tidak akan mengganggu. Mempertahankan pekerjaan itu penting. Xiao Jing, aku baru belajar membuat kue. Kau adalah orang pertama yang kupikirkan, jadi aku mengirimkannya padamu. Jangan khawatir, ini jelas bukan masakan gelap. Hei! Yang ini tidak enak. Nanti akan kubuat ulang. Kau membuat ini. Ya, Rasa ini persis seperti yang Sing Sing kirimkan padaku. Mengapa kau bisa membuat ini? aku... Ye Chutang katakan padaku. Mengapa sebenarnya kau bisa membuat ini? Aku tidak tahu. Kakak, apakah kamu lupa? Kue ini, aku mengajarimu cara membuatnya. Jadi begitu. Yi Chutang bahkan tidak membantahnya. Sepertinya dia sudah belajar dari kesalahannya. Mulai sekarang kau akan tinggal di kamar pelayan. Semuanya akan diatur oleh Bibi Mei. Ya. Xiao Jing, malam ini, bisakah aku menginap di sini? Aku bilang setelah kita menikah, kita akan membuat pengaturan. Aku akan pergi ke perusahaan sekarang. Cuci pakaian. Ibu dan ayah, sekarang Yi Chutang sudah menjadi pelayan di keluarga Pei. Aku merasa sangat gelisah. Bagaimana jika dia mendapat ide untuk merebutnya? Dan pergi ke Xiao Jing, lalu bagaimana? Beraninya dia, aku akan mematahkan kakinya yang lain juga. Apa gunanya hanya memukulinya? King, hal yang paling mendesak adalah segera meresmikan hubungan dengan kepala keluarga Pei dan mengamankan posisimu. Aku juga mau. Tapi Pei Winjing itu sama sekali tidak mengerti romansa. Namun Yi Chutang sudah pindah ke kamar pelayan keluarga Pei. Bagaimana jika dia mendahuluiku? Aku punya rencana. Gelap sekali. Aku juga tidak bisa menemukan saklarnya. Di mana kamar pelayan lagi? Lain kali, aku benar-benar tidak seharusnya keluar untuk mengambil air.
Bagaimana keadaannya? Apakah kamu sungguh peduli padanya? Kamu berharap dia mati lebih cepat untuk menggantikannya. Hubungan kami tidak baik. Tapi dia adik perempuanku. Aku tidak akan mendoakan kematiannya. Aku sudah merasa aneh sejak lama. Pada hari lamaran pernikahan kamu begitu agresif. Bagaimana sikapmu tiba-tiba berubah? Jadi itu adalah mundur untuk maju. Kamulah yang mencuri cincin itu. Dirawat di rumah sakit karena demam untuk mendapatkan simpati. Semua hal ini diatur olehmu, bukan begitu? Kamu menganggapku orang macam apa? Lepaskan. Patriark Pei tidak baik. Nona Ye kehilangan terlalu banyak darah dan sangat membutuhkan transfusi darah. Tapi dia memiliki golongan darah RH negatif dan persediaan bank darah tidak mencukupi. Kamu adalah kakak perempuannya. Aku bukan kakak kandungnya. Aku diadopsi oleh keluarga Ye dari panti asuhan. Golongan darah kita mungkin tidak cocok. Ya Nona Ye. Berkas Anda di rumah sakit kami memang RH negatif. Golongan darah ini langka. Jadi saya mengingatnya dengan jelas. Kamu bukan kakak kandungnya. Untuk menghindari menyelamatkannya, kamu bahkan akan membuat The alasan film was konyol seperti itu. translated Apa yang and kukatakan narrated itu by benar. Media. Jika bukan karena dia, yang terbaring di dalam sekarang adalah kamu dan aku. Apakah kamu masih punya hati nurani? Baiklah. Aku bersedia mendonorkan darah. Tapi Patriark Pi, tidak ada satu kata pun yang kubohongi. Bibi Mei. Setelah Ye Chutang kembali, jangan atur kerja berat untuknya. Bagaimana perasaanmu? Terima kasih kakak Xiao Jing. Aku merasa jauh lebih baik. Kakak kamu sudah bangun. Terima kasih sudah memberiku darah. Aku tidak menyangka kamu begitu baik padaku. Aku hanya tidak ingin berutang budi padamu. Mulai sekarang kita impas. Kita impas. Suking menyelamatkan hidupmu. Mulai sekarang kamu harus memperlakukannya lebih baik. Jangan selalu berpikir untuk mengambil barang-barangnya. Apa yang bukan milikmu, tidak akan pernah jadi milikmu. Aku tidak pernah berpikir untuk bersaing dengannya. Untuk apapun, dialah yang menargetkanku di mana-mana, memperlakukanku sebagai musuh khayalan. Cukup. Kamu, Tang-Tang. Apa yang terjadi padamu? Kau pria tak berperasaan, biarkan aku memberitahumu. Kalian berdua adalah pasangan yang tidak tahu malu. Orang-orang tak berperasaan, pasangan tak tahu malu. Jika Ji Yunfei mengungkapkan apa yang terjadi sebelumnya dan membuat Xiao Jing curiga, maka semua usahaku akan sia-sia. Kakak Xiao Jing, di sini sangat bising. Kepalaku sangat sakit. Ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke kamar pribadi. Fei Fei, apakah ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku? Apa yang mungkin kumiliki untuk disembunyikan darimu? Setiap kali kamu melihat Pei Wenjing, kamu memanggilnya pria tak berperasaan. Permusuhan Ye Shuking terhadapku tidak mungkin tanpa alasan. Apa sebenarnya hubunganku dengan Pei Wenjing? Begini ceritanya. Aku takut kau akan sedih jika aku memberitahumu. 10 menit kemudian. Itulah yang terjadi. Kaulah yang tidak pernah meninggalkannya, merawatnya saat dia menjadi vegetatif selama 5 tahun. Tepat ketika semuanya akan membuahkan hasil, Yi Shuking merebutnya. Bagaimana aku tidak marah? Jadi aku adalah Sing Sing. Aku tunangannya. Tidak heran setiap kali aku merasakan sakit hati yang begitu dalam. Jadi kita pernah sangat mencintai satu sama lain. Tapi aku
Tidak ingat apa-apa. Tang-tang. Kau selalu memberitahunya, hanya kabar baik tidak pernah kabar buruk. Kau jarang menyebutkan masalah keluargamu. Dia bahkan tidak tahu kau punya seorang adik perempuan di rumah. Jika kau bertanya padaku, apakah dia priamu? Rebut kembali. Tapi tanda cinta itu, kalung dan cincin itu, semuanya ada pada Ye Shuking. Xiao Jing tidak akan percaya padaku. Lagi pula, aku bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar jatuh cinta pada Ye Shuking. Terlebih lagi, saat ini, aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Shuking. Hari sudah larut. Kamu harus istirahat yang baik. Aku akan datang menemuimu lagi besok. Tunggu. The film was translated and narrated by M. Media. Kamu istirahat yang baik dulu. Perusahaanku masih ada beberapa urusan yang harus diselesaikan. Dia jelas-jelas Sing-Sing. Kenapa? Aku menolaknya seperti itu. Ye Chutang. Kenapa dia duduk di sini menangis seperti itu? Itu kamu? Tidakkah kamu tahu bahwa mendengar tangisan di malam hari di rumah sakit itu sangat menyeramkan? Kepala keluarga Pei yang terhormat. Juga takut akan hal ini. Shuking itu penakut. Aku tidak ingin dia ketakutan. Pei Wenjing. Apakah kamu benar-benar jatuh cinta padanya? Apa hubungannya denganmu? Ye Chutang. Aku tidak peduli konflik apapun yang kalian miliki di antara kalian saudari. Hal-hal yang bukan milikmu. Jangan memaksakannya. Ini hanya akan membuatku semakin membencimu. Pei Wenjing. Apakah Sing-Sing yang benar-benar kamu cintai? Atau Ye Shuking? Dialah orangnya yang telah kuputuskan untuk dinikahi seumur hidup ini. Pernikahan sebulan dari sekarang. Aku akan mengundangmu. Jangan sampai terjebak dalam perangkap kata-katanya. Ye Shuking adalah Sing-Sing. Bukan begitu. Kenapa Xiao Jing tidak mau menyentuhku? Kenapa? Dani Chutang. Menjaganya di keluarga Pei selalu menjadi bahaya tersembunyi. Patriark Pei? Ada apa? Yi Chutang memanggil Nona Shuki ke atap. Saya takut sesuatu akan terjadi. Apa maumu denganku? Di antara kita, sepertinya tidak ada yang perlu dibicarakan. Kakak, apakah kamu sangat membenciku? Jangan berpura-pura tulus denganku. Kau mencuri pacarku. Bagaimana mungkin aku menyukaimu? Kau sudah ingat lagi? Apa? Kau merasa bersalah. Karena itu masalahnya. Yi Chutang. Aku tentu saja tidak bisa menahanmu di keluarga Pei. Karena itu masalahnya. Sebaiknya aku memberitahumu. Kecelakaan mobil itu adalah rencana yang disengaja, yaitu pura-pura terluka. Ye Shuking, kau gila. Kau hampir membunuh kami. Apa kau tahu itu? Ya.
Aku gila. Salahkan dirimu sendiri. Sebelum kamu kehilangan ingatanmu, kamu tidak mau memberikan Xiao Jing kepadaku. Setelah kamu kehilangan ingatanmu, kamu masih harus ikut campur. Ya Shuking, jelas-jelas itu, kau yang mencuri pacarku. Bagaimana bisa kau begitu merasa benar sendiri? Karena kamu seorang yatim piatu. Kamu tidak pantas. Shuking, Xiao Jing, aku mencintaimu. Xiao Jing, kakak menggunakan ibu dan ayah untuk mengancamku. Dia bilang jika aku tidak melompat dari sini dan tidak menyerahkan posisi matria keluarga Pei kepadanya, dia akan. Aku pikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Ya Shuking, omong kosong apa yang kau bicarakan? Baiklah, The film was kalau begitu aku translated akan melompat and sekarang. narrated Aku akan by melompat Ed untukmu Media. sekarang juga. Shuking. Ye Cutang, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Sampai melukai anggota keluargamu sendiri. Pei Wenjing, kau percaya apa yang dia katakan? Bagaimanapun juga kau adalah pria terkenal yang ditakuti semua orang, Patriark Pi. Bagaimana bisa kau dimanipulasi oleh seorang wanita? Aku dimanipulasi olehmu. Kamu turun sekarang. Apa yang terjadi hari ini, aku bisa melupakannya. Kakak, apa yang kamu lakukan? Hidupku, apakah sudah berakhir? Dalam keadaan kosong. Ingatan untuk mati. Sangat tidak rela. Apa kamu gila? Mengapa kau menyelamatkanku? Bukankah kau membenciku? Aku tidak sekejam dirimu. Yang bisa melihat seseorang jatuh hingga tewas di depan mata. Yi Cutang, kamu beruntung kali ini. Kakak, dari kecil hingga dewasa, aku memberikan segalanya padamu. Kekasihku, perasaanku, aku memberikan semuanya padamu. Apa sebenarnya yang harus kulakukan agar kau melepaskanku? Siapa sebenarnya yang tidak melepaskan siapa? Sudah cukupkah kamu membuat masalah? Shuking, Xiao Jing, lupakan saja. Pei Wenjing, apa kau benar-benar tidak rela untuk mempercayaiku? aku menyaksikannya sendiri. Sing Sing dan aku sudah lama kenal. Aku tahu karakternya. Dia 100 kali lebih baik darimu. Kebaikan? Apa kau benar-benar berpikir dia adalah bunga putih kecil yang polos? Apakah itu yang kau kenal? Sing Sing itu. Ya Shuking. Jadi ini adalah tujuanmu. Baiklah. Aku pergi. Ya Shuking. Apa yang dicuri tidak akan pernah benar-benar menjadi milikmu. Aku berharap kau tidak. Aku tidak akan memberkati kalian berdua. Kenapa aku sebenarnya ingin dia tetap tinggal? Lihat, lihat. Putri kita sudah kembali. Setelah berhari-hari pergi, aku kira kau sangat mampu. Beberapa hari terakhir ini, kau pergi ke rumah keluarga Pei, mencoba segala cara untuk merayu Pei Wenjing. Kau sebagai kakak perempuan tidak punya rasa malu. Mencuri pria adikmu. Aku pergi ke rumah keluarga Pei sebagai pelayan, yang merupakan pekerjaan yang sah. Juga, Ya Shuking lah yang mencuri pacarku. Dialah yang tidak tahu malu. Diam. Keluarga Yi membawamu dari panti asuhan, memberimu makan dan minum. Dan kau masih tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena kami, kau akan menjadi yatim piatu seumur hidupmu. Posisi material keluarga Pei harus menjadi milik putriku sendiri. King King adalah satu-satunya yang pantas. Jika aku tahu ini akan terjadi hari ini, aku lebih baik tidak pernah diadopsi olehmu. Pemberontak, pergi berlutut di halaman. Renungkan baik-baik.
Baiklah. Berlutut ini. Anggap saja sebagai balas budi karena membesarkanku. Kakak Xiaojing, lihatlah pakaian yang kupakai hari ini. Tas mana yang cocok dengannya? Yang ini atau yang ini? Keduanya terlihat bagus. The film was translated and narrated by M Media. Xiaojing, kau mengabaikanku sepanjang pagi. Maukah kau pergi berbelanja denganku? Bukankah kemarin, aku pergi berbelanja denganmu sepanjang hari? Hari ini aku punya 8 proyek bernilai ratusan juta, yang membutuhkan perhatian pribadiku. Kamu pergi dengan teman-temanmu. Baik. Ayolah, aku hanya ingin kakak Xiaojing pergi berbelanja denganku. Suking. Aku ada urusan sekarang. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kakak Xiaojing lagi. Sing-Sing jelas sangat pengertian. Biasanya ceria dan gembira. Tapi saat bekerja, tidak akan menggangguku. Dia hanya menelepon dan membaca buku. Dalam 5 tahun aku tertidur ini, apakah kepribadiannya berubah begitu banyak? Patriark. Untuk calon besanmu. Hadiah yang kau pilih sendiri, sudah siap. Letakkan itu. Aku akan pergi ke sana sendiri sebentar lagi. Jika kau tidak berlutut, selama 8 jam, kau tidak diizinkan untuk bangun. Aku harus memberi pelajaran pada bajingan itu. Pelajaran yang sesungguhnya. Mari kita lihat apakah kau masih berani merusak pernikahan adikmu. Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menolakku? Apa kau tidak menginginkanku lagi? Wei Wenjing, bangunlah. Lihatlah baik-baik siapa aku. Sing-Sing. Kau adalah Sing-Sing. Kau mengenaliku. Kau akhirnya mengenaliku. Sing-Sing. Aku mencintaimu. Patriark. 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 Bagaimana menurutmu tentang rencana ini? Yang ini bagus, kita pakai yang ini saja. Luming. Semua bukti membuktikan bahwa Ye Shuking adalah Sing-Sing. Tapi kenapa aku memiliki perasaan yang berbeda terhadap Ye Chutan? Apakah aku benar-benar orang yang plain-plan? Patriark, saya mengerti Anda. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih setia darimu. Terkadang, orang perlu percaya intuisi dan hati mereka sendiri. Halo Bibi Mei, ada apa? Patriark, tolong cepat datang dan selamatkan Nona Cutang. Meskipun dia membuat kesalahan, kau tidak bisa menyiksanya seperti itu. Bagaimana kakak? Sudahkah kau mempertimbangkan untuk menebus dirimu? Memiliki saudara perempuan sepertimu adalah kegagalan terbesarku. Teruslah. Berhenti. Kakak Xiaojing, kenapa kau di sini? Jika aku tidak kembali, aku tidak akan tahu tentang rencanamu di belakangku. Bukan begitu. Dia mengancamku. Mengatakan dia sudah tidur denganmu. Menyuruhku beri dia posisi tunangan kepadanya. Aku sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Ye Chutan. Apa yang terjadi tadi malam adalah salahku. Kau seharusnya tidak melampiaskan amarahmu padanya. Dia adikmu. Sing-Sing. Kau tidak seperti ini sebelumnya. Aku. Xiaojing,
Dengarkan penjelasanku, Xiao Jing. Dingin, sangat dingin. Kenapa aku begitu menolak sentuhan fisik dengan Ye Shuking? Tapi sama sekali tidak menolak kepada Ye Chutang. Ini akan membuatmu lebih hangat. Kau begitu kasar pada Ye Shuking. Dan kau bahkan meninggalkannya. Apa kau tidak takut dia akan marah? Apa yang terjadi hari ini? Dia sudah keterlaluan. Aku bukan seseorang yang tidak bisa membedakan benar dan salah. The film was translated and Kau juga berpikir narrated cara by dia Ed melakukan Media. sesuatu. Tidak seperti Sing Sing. Kan? Apa yang ingin kau katakan? Pei Wenjing. Jika aku memberitahumu, aku tidak punya bukti bahwa aku adalah Sing Sing. Itu karena aku kehilangan ingatanku. Apa kau akan percaya padaku? Ye Chutang. Bisakah kau menemukan alasan yang lebih canggung? Lihat, aku tahu itu. Kau tidak akan percaya padaku. Pada hari lamaran pernikahan, kau terus mengatakan kau adalah Sing Sing. Tapi kau sama sekali tidak terlihat seperti seseorang dengan amnesia. 1 bulan kemudian, ini adalah pernikahanku dengan Shuking. Jangan membuat masalah lagi. Kau sangat membenciku. Namun kau masih memelukku. Mari kita perjelas. Kau yang terus-menerus mencoba masuk ke pelukanku. Ya. Nona Chutang, tolong minum sup jahe untuk menghangatkan diri. Dokter keluarga akan segera tiba. Bibi Mei. Kau jaga dia. Baik. Bibi Mei. Terima kasih. Kaulah yang memberitahu Pei Wenjing, kan? Aku benar-benar tidak tahan dengan Nona Shuking. Memperlakukanmu seperti itu. Seseorang dengan temperamennya. Jika dia menjadi matriark keluarga Pei, siapa yang tahu kekacauan macam apa yang akan dia buat di rumah tangga? Jika itu kau Nona Chutang. Bibi Mei. Berhenti bicara. Kakak Xiao Jing. Aku tidak bermaksud. Aku tidak ingin melakukan itu kepada kakakku. Aku hanya takut. Terlalu takut kehilanganmu. Aku tidak ingin mengulang 5 tahun itu lagi. Aku salah. Tolong maafkan aku ya. Dia merawatku selama 5 tahun saat aku dalam keadaan vegetatif. Bahwa dia menjadi seperti ini sekarang, itu semua karena aku berhutang padanya. Jangan lakukan ini lagi di masa depan. Kakak Xiao Jing yang terbaik. Aku dapat gaun pengantin yang kusuka. Bagaimana kalau kita coba? Baik. Kakak Xiao Jing. Apakah aku terlihat bagus? Kakak Xiao Jing. Ada apa denganku? Pada saat seperti ini, aku malah memikirkan wanita itu. Nonai, pakaian ini sangat cocok untukmu. Minumlah air. Gaun pengantinku. Kenapa kau begitu ceroboh dan panik? Maafkan aku. Suasana hatiku yang baik hari ini dirusak olehmu. Ini hanya masalah kecil, kenapa kau begitu ribut? Xiao Jing. Ini sepenuhnya buatan tangan. Gaun pengantin edisi terbatas. Dia merusaknya. Aku benar-benar minta maaf. Baiklah. Ini hanya gaun pengantin. Jika kau menyukainya, aku bisa memesankan yang baru untukmu. Kakak Xiao Jing, kau sangat baik padaku.
Kenapa aku selalu merasa Sing Sing sudah terlalu banyak berubah? Aku tidak bisa mendapatkan perasaan yang dulu kembali. Nona Cutang, kesehatanmu belum sepenuhnya pulih. Tinggallah beberapa hari lagi. Bibi Mei, terima kasih. Aku sudah dipecat menurut aturan. Aku tidak bisa The film tinggal was di sini. translated and narrated by M Media. Terima kasih atas bantuanmu beberapa hari ini. Tapi, Bibi Mai, tolong jangan mempersulit kakak. Patriark Nyonya, kau kembali. Aturan Patriark Kaku. Cukup berikan perintah, dan biarkan Nona Cutang tinggal beberapa hari lagi. Xiao Jing, aku lihat kesehatan kakak juga sudah pulih. Dia pasti ingin segera pulang, dan tinggal bersama orang tuanya. Begitukah? Benar. Patriark dan kakakku, tanggal pernikahannya sudah dekat. Aku tidak akan mengganggumu kalau begitu. Baik. Pernikahan kakak Xiao Jing dan aku adalah 3 hari lagi. Itu juga hari ulang tahunnya. Bukankah itu romantis? Kau harus datang nanti ke pernikahan. Su King. Ini adalah pidato yang akan kita bacakan satu sama lain di pernikahan. Kau harus menuliskannya dengan tangan untuk menunjukkan ketulusan. Tentu saja. Untungnya aku hampir terjebak. Xiao Jing dan Yi Cutang sudah saling berkirim surat selama bertahun-tahun. Aku khawatir dia sedang menguji tulisan tanganku. Ada apa? Xiao Jing, kau pria yang sangat lugu. Sesuatu seperti janji pernikahan seharusnya dibacakan pada hari pernikahan agar bermakna. Bagaimana bisa aku membiarkanmu melihatnya sebelumnya? Itu adalah kelalaianku. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Luangkan waktumu untuk menulis. Ayah, cepat carikan aku seseorang yang bisa meniru tulisan tangan. Kami hanyalah rakyat jelata, di mana kami akan menemukan orang seperti itu untukmu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak. Bagaimanapun, Xiao Jing tidak bisa melihatnya sebelumnya. Apa yang kuharapkan? Jangan ragu lagi. Ye Shuking adalah Sing Sing. Yang perlu kulakukan adalah memberinya pernikahan termegah. Xiao Jing, kau di mana? Xiao Jing, kau pergi kemana? Makan malam sudah siap. Baru saja di ruang kerja. Aku menyelesaikan beberapa pekerjaan. Ayo makan. Sing Sing. Halo Paman. Su King, aku pamanmu. Kebetulan tahu seorang ahli tulisan tangan. Lihat, Cepat panggil dia kemari. Aku bersedia membayar berapapun. Paman, setelah aku berhasil menikah dan menjadi matriark keluarga Pei, kau pasti akan diuntungkan. Pernikahannya 3 hari lagi. Posisi matriark keluarga Pei sudah kuamankan. Kakak Xiao Jing, tolong biarkan aku dan dia bicara pribadi sebentar. Yi Cutang, kenapa kau tidak mau meninggalkanku sendiri? Aku hanya tinggal 1 langkah terakhir. Aku akan menjadi matriark keluarga Bui. Itu bukan milikmu. Pada akhirnya itu bukan milikmu. Xiao Jing akan tahu cepat atau lambat bahwa kau adalah penipu. Kau bisa mencuri surat-suratku dan merebut identitasku. Tapi kau tidak bisa mencuri cinta kita. Kau tidak bisa mencuri masa lalu kita. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan semua usahaku sia-sia. Aku tidak akan mengizinkannya. Kakak, hari ini kau berpakaian sangat cantik.
Jangan berpura-pura di depanku. Kakak. Mengapa kau memperlakukanku seperti ini? Kakak. Sing Sing. Sing Sing. Sing Sing. Sing Sin. Yi Cutang dasar tidak tahu berterima kasih. Kau benar-benar tercela. Di mana dokternya? Ya, Shuking. Kau benar-benar pandai bermain peran sebagai korban. Apakah kau masih mencoba menipuku, seseorang? Kau tidak bisa memanggilnya Sing Sing. Dia bukan Sing Sing, aku adalah Sing Sing. Xiao Jing. Aku mengukir kata rumah. Di bagian belakang kalung itu. Ini adalah The film was translated and narrated by M Media. dia adalah Sing Sing yang asli. Dia adalah orang itu. Bukan begitu. Lepaskan. Sing Sing. Dokter. Dokter, kenapa dokter belum datang juga? Xiao Jing, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kita akan segera menikah. Maukah kau memasangkan cincin ini padaku? Keluar. Sing Sing. Berapa lama kau berencana untuk terus membohongiku? Kepala keluarga, sudah diselidiki. Yi Chutan, memang dari panti asuhan, dan diadopsi. Namanya di panti asuhan adalah Sing Sing. Seharusnya aku mendengarkan hatiku lebih awal. Sing Sing, aku minta maaf. Aku minta maaf. Apa gunanya permintaan maafmu sekarang? Jika Tang Tang benar-benar tidak bisa bangun sepanjang hidupmu, jangan harap bisa hidup tenang. Kepala keluarga Pei, Su King kami 1000 kali lebih baik darinya. Diam. Kau berani bersekongkol dengan kerabat untuk menipuku dan merebut identitas Sing Sing. Kalian tidak pantas menjadi orang tua. Usir mereka dari Nancheng. Jangan pernah kembali. Xiao Jing. Xiao Jing. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kita harus menikah. Ruang operasi. Dokter, bagaimana keadaannya? Anggota keluarga. Cedera kaki Nona Ye sudah saya tangani. Namun otaknya sebelumnya rusak. Dan dengan benturan ini, apakah dia bisa bangun atau tidak? Tergantung pada keberuntungannya. Tuan Muda Shangguan, Anda adalah dokter paling terampil di seluruh Nancheng. Saya mohon Anda mencari cara untuk menyelamatkannya. Sangguan Ming, selama kau bisa menyelamatkannya, apapun yang diinginkan keluarga Sangguan, keluarga Pei kami akan memberikan segalanya. Kalian berdua. Cedera Nona Ye kali ini sebenarnya tidak serius. Hanya saja dia tidak ingin bangun. Ini adalah ganjalan di hatinya. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Kalian berdua adalah keluarga. Tolong lebih sering bicara dengannya dan bangkitkan semangat hidupnya. Berapa banyak lagi yang kau inginkan untuk menyakitinya? Kau puas? Aku akan menjaganya seumur hidup. Sebagaimana dia dulu menjagaku. Benar. Kau adalah kepala keluarga Pei, tinggi dan perkasa. Tapi apa artinya itu?
Apakah kau tahu Tang-Tang? Selama 5 tahun terakhir, apa yang harus dia alami? Setiap hari. Mengapa bahkan sekarang, kau masih tidak mempercayainya? Bahkan sekarang kau masih menyakitinya? Maafkan aku. Kata-kata ini. Tunggu sampai Tang-Tang bangun, lalu katakan padanya sendiri, jika dia tidak bangun. Aku tidak akan memaafkanmu bahkan jika aku menjadi hantu. Pei Wenjing. Dia bukan Sing-Sing, aku adalah Sing-Sing. Bicaralah. Ini sudah diselidiki secara menyeluruh. Ye Shuking sebelumnya menyuap Direktur Lu untuk berbohong demi dirinya dan juga menyuntik Nona Tang-Tang dengan sejenis obat yang menghambat pemulihan ingatan. The film was Tuan Pei, saya translated dipaksa and melakukan semua narrated ini. by Itu semua Ye M-Media. Shuking. Dia mengancam saya. Keluarkan dia dari rumah sakit. Hitamkan dia di seluruh industri. Ya, tidak, tolong. Tanda lahir itu. Pei Wenjing. Kenapa kau masih tidak percaya? Aku adalah Sing-Sing. Jika aku tahu lebih awal tentang tanda lahir ini, apakah kau akan bisa mengenaliku lebih cepat? Bagaimanapun juga kau telah membiarkan orang yang paling kau cintai menanggung begitu banyak penghinaan. Sing-Sing. Tolong bangun. Berikan aku kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu. Maafkan saya. Apa yang sedang kau lakukan? Ini adalah tanda lahir keluarga Shangguan kami. Sejak adik saya menghilang, kami telah mencarinya selama 20 tahun. Kakak, apakah itu benar-benar kamu? Sing-Sing. Apakah kau tahu? Kau mungkin saja putri dari keluarga Shangguan. Mulai sekarang kau tak lagi yatim piatu. Putriku. Putriku. Laporan tes DNA sudah ada di sini. Dia adalah adik kandung saya. Itu semua karena kecerobohan kami. Sehingga putri kami menghilang. Selama bertahun-tahun. Putriku. Tolong buka matamu. Dan lihat aku. Siapa yang berbicara? Sing-Sing. Mereka semua adalah kerabat darahmu. Cepat buka matamu. Dan lihatlah mereka. Apakah itu Xiao Jing? Siapa yang menangis? Orang tua kandungku. Mereka sepertinya sangat peduli padaku. Aku juga bisa memiliki keluarga sangat ini. Tangan adik perempuan saya bergerak. Dia sudah bangun. Dia sudah bangun. Sing-Sing. Kau sudah bangun. Siapa kalian semua? Putriku yang berharga. Aku ibumu. Ibu. Ya. Aku punya ibu sekarang. Sing-Sing. Kau adalah nona muda dari keluarga Shangguan. Mereka adalah orang tuamu. Dan kakak kandungmu. Tanda lahir di bahu Anda. Dan laporan tes kekerabatan telah menjelaskan semuanya. Kami adalah keluarga. Keluarga. Aku punya keluarga sekarang. Aku bukan anak yatim piatu. Gadisku yang bodoh. Ini salah ibu. Seharusnya ibu tidak kehilanganmu. Aku ibu yang buruk. Ibu. Ayah. Ibu.
Sejauh yang saya tahu, setelah keluarga Ye mengadopsi adik perempuan saya, mereka tidak memperlakukannya dengan baik. Dan bahkan membiarkan putri kandung mereka memalsukan The film was identitasnya translated dan bersekongkol and untuk menikah ke narrated by keluarga M Pei. Media. Siapapun yang berani menindas putri saya tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ayo pergi ke keluarga Ye. Menyaksikan tanpa daa, kesempatan untuk menikah dengan keluarga terpandang. Begitu saja hilang. Sing Sing, kau harus berpegangan erat pada Tuan Muda Wang. Tentu saja aku mau, Tuan Muda Wang itu tidak menghubungiku lagi. Ini semua karena gadis si Cutang itu. Bukankah dia sekarang vegetatif? Aku sangat berharap seumur hidupnya dia tidak pernah bangun. Di mana anggota keluarga Ye? Ada apa ini? Tentu saja. Kami datang untuk menuntut keadilan. Kau, bagaimana kau bisa bangun secepat ini? Kakimu juga sudah sembuh. Sepertinya kalian semua menginginkanku untuk tidak pernah bangun. Tuan muda tertua Shangguan, Yi Cutang, anggota keluarga Shangguan. Mengapa mereka mendukungmu? Mungkinkah kau merayu tuan muda tertua Shangguan? Tutup mulutmu. Seorang gadis terhormat membuka mulutnya dan mengucapkan kata-kata vulgar untuk menghina orang lain. Kalian keluarga Ye hanya menindas putri saya seperti ini selama lebih dari 20 tahun. Apa yang kau katakan? Yi Cutang adalah putrimu. Sudah berakhir. Jadi dia adalah nona tertua dari kepala keluarga Shangguan. Kepala keluarga Shangguan, tolong pertimbangkan bahwa kami membesarkannya selama lebih dari 20 tahun. Mohon maafkan kami, Tuan. Seandainya aku tahu lebih awal bahwa keluargamu seperti ini, aku lebih baik tinggal di panti asuhan selamanya. Semua yang telah aku alami selama bertahun-tahun ini sudah lama membalas kebaikan pengasuhanmu. Apa yang telah kalian semua lakukan? Aku sama sekali tidak akan memaafkan. Patriark Pei, meskipun Anda dan putri saya sebelumnya sepasang kekasih, tapi sekarang Anda tidak punya status, tidak punya kedudukan untuk menuntut keadilan bagi putri saya. Belum giliran Anda. Kepala keluarga Shangguan. Wenjing, dengarkan Patriark Shangguan. Bagaimanapun dia adalah putri kandungnya. Penjaga. Lumpuhkan satu kakinya dan satu lengannya. Adapun Anda, Kami rela menderita menggantikannya. Dia masih muda. Saya mohon Anda memaafkannya. Kau memperlakukan putri kandungmu sendiri dengan sangat baik, bukan? satu lengan satu kaki. Xiao Tang, kau tidak perlu iri pada orang lain. Kau juga punya orang tua kandung untuk diandalkan. Ibu. Kakak. Kakak. Kita adalah saudari. Kakak, tolong maafkan aku. Bukan begitu. Kau selalu membelaku dulu. Kau tidak akan sekejam itu, bukan? Ya, Shuking. Jika aku tidak memulihkan ingatanku, jika Pei Wenjing tidak mengenaliku, apakah kau akan memaafkanku? Tidak. Penjaga. Mengapa kalian belum bertindak? Kakak. Kakak. Xiao Jing. Xiao Jing. Sing Sing. Sing Sing. Maafkan aku. Pei Wenjing, apakah Anda tahu betapa adik saya mencintai Anda? Selama 5 tahun Anda koma. Dia selalu merawat Anda. Tidak pernah meninggalkan sisi Anda. Namun Anda memperlakukannya seperti ini. Bahkan jika adik saya bisa memaafkan Anda, saya akan menjadi yang pertama tidak setuju. Aku tidak meminta pengampunanmu.
Aku hanya memohon padamu untuk memberiku satu kesempatan lagi untuk mengejar Sing Sing lagi dari awal. Aku bersedia melakukan apa saja. The film was Baiklah. translated and narrated Selama by Anda bisa menahan M-Media. 50 cambukan ini, kami sama sekali tidak akan menghentikan Anda. Patriark Shangguan. Patriark Shangguan. Ini terlalu memalukan bagi seseorang. Keponakanku. Dia juga patriark dari keluarga bangsawan nomor 1. Paman sulung. Ini yang pantas kudapatkan. Tantan. Meskipun keluarga Shangguan kami tidak sekuat keluarga Pei, tapi saya sama sekali tidak akan membiarkan putri saya menanggung penghinaan seperti itu. Putriku yang berharga. Kau telah berkorban begitu banyak untuknya. Aku ingin melihat seberapa banyak dia bisa berkorban untukmu. Tang-Tang. Kau harus mempercayainya. Dia pasti akan mengatasi ini. Sama seperti kau mempercayainya sebelumnya. Bahwa dia pasti akan bangun. Cukup. 20 cambukan yang tersisa itu, anggap saja sudah saya tangani. Tidak. Kepala keluarga Shangguan. Tolong berikan semua 50 cambukan itu. Aku menyakitimu. Sing Sing. Aku hanya merasa kasihan padamu. Jadi aku mengoleskan obat untukmu itu saja. Kenapa botol ini sangat sulit dibuka? Biarkan aku membantumu. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Jangan keras kepala. Biarkan aku. Aku bilang tidak perlu. Biarkan aku. Saat ini, kau bukan pacarku. Jangan bertindak tidak pantas. Apa kau masih ingin mengoleskan obatnya? Jika tidak, aku akan pergi. Ya. Tentu saja aku mau. Sing Sing, kau memberitahuku dalam surat itu bahwa kau ingin berjalan di jalan ini bersamaku. Karena legenda mengatakan bahwa selama pasangan berjalan di jalan ini, mereka akan bersama selamanya. 5 tahun yang lalu aku tidak bisa melakukannya. Sekarang, Begitukah? Aku tidak ingat lagi. tidak apa-apa. Aku ingin kau berjalan bersamaku. Yi Chutang, Pei Wenjing. Kalian semua telah menghancurkan segalanya bagiku. Kalau begitu mari kita ke neraka bersama. Hati-hati. Pei Wenjing, ada apa denganmu? Xiao Jing. Jangan menakutiku. Xiao Jing. Xiao Jing. Apa ada orang di sana? Xiao Jing. Xiao Jing. Bangun Xiao Jing. Jangan menakutiku. Xiao Jing. Xiao Jing. Ada apa denganmu? Xiao Jing. Aku memaafkanmu. Aku benar-benar memaafkanmu. Aku tidak punya waktu bertahun-tahun untuk menunggumu. Bangun sekarang juga, dan nikahi aku baik. Xiao Jing. Xiao Jing. Xiao Jing. Baiklah. Aku akan menikahimu. Apakah kamu bangun pagi? Apa aku menyakitimu? Aku akan menelepon kakakku. Sing Sing ciuman akan hilangkan sakitmu. Kamu